Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai akhlak berbusana Islami. Perkenalkan, saya Erni Arianti dengan NPM 1009090124083. Perkenalkan, saya Rindi Nuraini dengan NPM 1009010248082. Saya Kintan Wulandari dengan NPM 10090124081. Akhlak berbusana Islami adalah sikap dan cara seorang muslim dalam berpakaian yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Jadi, busana dalam Islam bukan hanya soal penampilan atau tren, tetapi juga berkaitan dengan adab, rasa malu, kehormatan diri, dan ketaatan kepada Allah. Cara berpakaian mencerminkan bagaimana seseorang menjaga dirinya, serta menunjukkan identitas dan akhlaknya sebagai seorang muslim. Dalam Al-Quran, istilah pakaian disebut dengan beberapa kata. Salah satunya adalah libas, yang tidak hanya bermakna pakaian secara fisik, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam, yaitu sebagai penjaga diri, penutup kehormatan, dan simbol ketakwaan. Artinya, pakaian bukan hanya menutupi tubuh, tetapi juga membantu seseorang menjaga perilaku dan martabatnya. Selain itu, ada juga istilah siap, yang kata ini berasal dari kata tauba yang berarti kembali. Maknanya, pakaian ini berfungsi mengembalikan manusia pada fitrahnya, yaitu sebagai makhluk yang memiliki rasa malu dan menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa busana dalam Islam memiliki makna yang sangat luas. Berpakaian bukan hanya sekedar untuk terlihat rapi atau menarik, tetapi juga menjadi bagian dari akhlak dan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk berpakaian dengan baik, sopan, bersih, serta tidak berlebihan agar mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dasar hukum busana Islam. Dasar hukum mengenai busana Islam ini bersumber dari Al-Quran dan dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama melalui tafsir. Dalam Islam, aturan berpakaian tidak dibuat untuk membatasi manusia, tetapi justru untuk menjaga kehormatan, melindungi diri, dan membentuk akhlak yang baik. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 22 menceritakan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika aurat mereka terbuka setelah tergoda oleh setan. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa menutup aurat sebenarnya adalah fitrah manusia sejak awal. Rasa malu ketika aurat terbuka menunjukkan bahwa manusia memiliki naluri untuk menjaga kehormatan dirinya. Ayat ini juga memberi pelajaran bahwa membuka aurat bukanlah sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam, bahkan dikaitkan dengan tipu daya setan. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk menjaga cara berpakaian agar tetap sopan dan sesuai dengan tuntutan agama. Kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26-27 menjelaskan bahwa pakaian diberikan kepada manusia untuk beberapa tujuan. Pertama, untuk menutup aurat, kedua sebagai perhiasan atau penunjang keindahan. Namun Allah juga menegaskan bahwa pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik. Maksud dari pakaian takwa adalah pakaian yang tidak hanya baik secara penampilan tetapi juga mencerminkan keimanan dan akhlak seseorang. Jadi, seseorang tidak cukup hanya berpakaian bagus, tetapi juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam penampilan luar harus sejalan dengan kebersihan hati dan ketakwaan kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu fungsi pakaian dalam Islam. Yang pertama, sebagai penutup aurat bagi pemakainya. Ini adalah fungsi yang paling mendasar atau kebutuhan pokok manusia. Islam mewajibkan umatnya menutupi bagian tubuh tertentu agar kehormatan tetap terjaga dan terhindar dari pandangan yang tidak semestinya. Yang kedua, sebagai perhiasan, sesuai Quran surat Al-A'raf ayat 31, pakaian berfungsi untuk memperindah penampilan. Islam tidak melarang keindahan, justru menganjurkan pemeluknya tampil rapi dan bagus sebagai bentuk apresiasi terhadap estetika. Yang ketiga, fungsinya sebagai perlindungan atau takwa. Secara fisik, pakaian melindungi dari cuaca. Secara spiritual, fungsi ketiga dari pakaian adalah takwa. Quran surat Al-A'raf ayat 26, yaitu pakaian yang menutup aurat dan disesuaikan dengan aturan Allah dapat memengaruhi jiwa pemakainya sehingga senantiasa menjaga diri dari perbuatan tidak baik. Yang keempat, sebagai kesehatan dan keselamatan. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 81, pakaian berfungsi melindungi kulit dari sinar matahari, debu, kuman, maupun bahaya fisik lainnya saat bekerja atau beraktivitas sehingga kesehatan tubuh tetap terjaga. Yang kelima, sebagai identitas atau fitrah manusia. Pakaian adalah fitrah manusia. Sejak zaman Nabi Adam dan Hawa, manusia memiliki dorongan alami untuk menutupi tubuhnya ketika terlihat. Selain itu, pakaian membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang keenam, memperlihatkan identitas diri. Pakaian menjadi simbol identitas seseorang muslim atau muslimah. Dengan berpakaian sesuai syariat, seseorang menunjukkan jati dirinya sebagai hamba Allah yang patuh. Yang ketujuh,
berfungsi sebagai etika, yaitu berpakaian berkaitan erat dengan adab dan sopan santun, sehingga pakaian yang pantas menunjukkan bahwa seseorang menghargai dirinya sendiri dan orang lain dalam pergaulan sosial. Seperti saat pergi ke masjid atau menghadiri pengajian, seseorang tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi menggunakan pakaian yang paling bersih, rapi, dan tidak mencolok. Yang kedelapan, memelihara rasa syukur. Mengenakan pakaian yang bersih dan layak adalah cara kita mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kita menjaga titipan Allah berupa fisik yang sehat. Selanjutnya yaitu batasan aurat. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam ajaran Islam, batasan aurat telah dijelaskan secara spesifik melalui hadis-hadis Rasulullah agar kita bisa berpakaian dengan tepat. Yang pertama, untuk laki-laki, berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, aurat laki-laki adalah area antara pusar hingga lutut. Artinya, dalam berpakaian, seorang laki-laki wajib memastikan bagian tubuh dari batas perut bawah sampai ke lutut tertutup dengan baik. Yang kedua, untuk perempuan, seluruh tubuh adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, di mana Rasulullah pernah menegur Asma binti Abu Bakar yang saat itu memakai pakaian tipis. Rasulullah berpesan bahwa wanita yang sudah balik tidak boleh memperlihatkan bagian tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Dengan kata lain, pakaian perempuan harus menutup seluruh badan secara menyeluruh, termasuk telapak kaki dan area badan lainnya, kecuali wajah dan tangan. Kriteria berbusana muslimah. Agama Islam tidak membatasi model rancangan, bahan baku maupun warna yang dipakai dalam busana muslimah. Pembatasannya adalah selama itu tidak membawa mudarat dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai kriteria berbusana muslimah. Di antaranya yang pertama yaitu menutup seluruh badan selain yang dikecualikan seperti muka dan dua telapak tangan. Yang kedua yaitu tidak ada hiasan pada pakaian itu sendiri. Yang ketiga, kain yang tebal dan tidak tembus pandang. Keempat, lapang dan tidak sempit. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dan yang ketujuh yaitu pakaian yang tidak mencolok. Kemudian ada juga pengaruh berbusana muslim terhadap akhlakul karimah. Pada dasarnya, busana dapat menjadi simbol identitas bagi seseorang atau sekelompok orang, sekaligus sebagai sarana komunikasi nonverbal. Busana berfungsi layaknya sebuah bahasa yang dapat menunjukkan usia seseorang, jenis kelamin, agama, status sosial, dan pekerjaan. Busana muslimah sendiri juga dapat memelihara rasa malu. Malu merupakan sifat khas orang beriman. Sifat inilah yang mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Dalam bahasa psikologi, pakaian yang dipakai akan menentukan konsep diri seseorang dan juga persepsi orang lain terhadap orang tersebut. Konsep diri adalah semua yang kita pikirkan dan kita rasakan tentang diri kita. Semua penilaian pada hakikatnya tertumpu pada apa yang bisa ditangkap oleh panca indera, seperti ucapan, tingkah laku, dan cara berpakaian. Sedangkan hati hanya Allah yang tahu. Agar berbusana menampilkan akhlak yang baik pada seseorang yang memakainya diperlukan niat yang sungguh-sungguh atau ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Dengan menampilkan berbusana muslimah sesuai dengan ketentuan Islam atau kriteria berbusana muslimah, bukan hanya sekadar mentaati peraturan yang ada pada suatu lembaga pendidikan. Ketika seseorang memakai busana yang baik sesuai dengan kriteria pemakaian busana muslimah yang ditetapkan dalam ajaran Islam, perlahan busana akan tumbuh dan memandu seseorang tersebut untuk berperilaku baik, sehingga perlahan seseorang tersebut akan berakhlakul karimah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.